Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sijunjung. Saya Nur Hafi. Saya A.M. Rinanda Dan saya Melda Sulaila akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum kita mulai dengan coaching, di sini saya berperan sebagai pengajar yang akan melihat proses coaching itu dengan coaching. Namun sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian. Nanti yang jadi penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses coaching nanti Ibu memiliki prinsip konsep, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu keahlian Ibu mendengarkan aktif. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses coaching, ketika Ibu melaksanakan coaching, jangan lupa pakai alur kata. Tujuannya identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Baik, sebelum kita mulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada pembina saya, dengan teknik rasa. Luar biasa sekali Bu, mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Saya nanti dengan teknik rasa. Nah, dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti? Saya pertama kali dalam menyelesaikan permasalahan. Mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk membantu coaching mencari solusi dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian. Apa indikator ketercapaian yang Ibu tuju pada percakapan nanti? Yang pertama, bahwa nanti dalam kondisi saya menjalankan alur dua sesuai bentuk, kemudian saya bisa mengalami ide dari kondisi ini agar belum dapat dinikmati dapat masalah menjadi. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses alur kita, kemudian ide-ide dari coaching bisa tergali, semoga maksimal dan tercapai pada percakapan nanti. Mungkin itu yang saya tanyakan pada pra observasi ini. Silakan mulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapan ini berhasil sesuai indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Apakah sudah siap Bu? Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Mel. Iya Bu Mel, akhir-akhir ini saya yang kita tuntut pelaku untuk buka kodratnya dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan dengan berada di tengah
pertama nih benar membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Apa tujuan yang ingin capai pada sedikit saya juga sharing satu pilihan saya ingin meningkatkan bulan saya pada awal tahun pelajaran ini anak-anak saya ini memang sepertinya kurang bisa fokus dalam belajar. Mungkin dikarenakan mereka masih dalam transisi dari tahun. Jadi mereka masih mau banyak bermain. Jadi untuk itu saya ingin mencoba dalam posisi ini saya ingin tahu dan menemukan trik-trik atau metode-metode agar saya bisa fokus dalam belajar. Kalau kita tahu tugas mereka ini satu hanya memiliki waktu fokus paling banyak itu 5 menit. Saya ingin dalam sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Apa yang membuat Tuhan merasa kesulitan dalam belajar? Begini, saya merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Bagaimana anak-anak saya bisa fokus saya sebagai guru, jadi saya harus memaksimalkan suara saya agar tujuan pelajaran bisa tercapai. Bagaimana suasana itu bisa Terkadang ketika saya menjelaskan ada anak yang langsung memotong bicara atau minta permisi, dan bahkan ada saja yang mengganggu temannya. Kelas jadi sangat heboh, di situ suara saya jadi tidak terdengar lagi. Bahkan perhatian anak-anak lain pun teralihkan. saya paham dan bagaimana cara Tuhan Saya berharap memberikan teladan dengan berada di tengah untuk membuatkan keinginan yang berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah untuk belajar merdeka yang memberi kita sesuai kodratnya. apa yang menjadi tujuan dari pelajaran bisa tercapai. Kita murid yang merdeka Paham apa yang saya sampaikan. seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang saya harapkan sebenarnya. Mari kita merancang rencana ilmiah. Apa rencana Tuhan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kalau di sini saya berencana saya mempersiapkan pelajaran yang baik, pelajaran yang menyenangkan, yang menghasilkan ilmu, dan Jadi apa strategi
video misalnya atau ada komunikasi lah. Sekarang mari kita masuk ke tahapan kedua. Apa komitmen Tuhan terhadap rencana aktif yang kita lakukan? Di sini saya berpikir berdasarkan memahami karakter peserta didik dan mengikuti gaya belajar mereka dan masuk ke dalam budaya Kira-kira apa dan siapa yang akan membantu Tuhan dalam berkomunikasi? di sini saya akan meminta bantuan untuk anak saya dan berkolaborasi dengan kepala sekolah walaupun masih dari pikiran atau minta pendapat. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan Saya tentu akan terus memantau perkembangan saya secara berkala dan minta informasi dari kerja saya. Saya juga akan mencari sumber belajar dan mencari bahan-bahan pembelajaran melalui internet, media sosial, serta berbagai media yang bermakna atau lebih menyenangkan lah baginya. Oke, baik Bu Mel, terima kasih telah meluangkan waktunya memberikan saya dan saya sudah mendapatkan solusi dari persoalan yang saya hadapi. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha. Baik, terima kasih Bu Mel. Siap. Baik Bu, saya sudah mengamati percakapan Ibu tadi. Terima kasih kepada Ibu atas praktik coachingnya, sangat luar biasa ya. Ini ada beberapa catatan, tapi izin saya kembali bertanya kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Kemudian indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi? Alhamdulillah saya merasa senang ya Pak. Indikator yang akan saya kembangkan ini saya menemukan saya sudah menggunakan solusi coaching, pemeriksaan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Dan kompetensi itu yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berubah. Dan coaching ini sudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Ya Bu, hal yang Ibu sampaikan memang sesuai dengan catatan saya. Dalam catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip yaitu kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu berbincang sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata antara Ibu sebagai host dan coaching. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali informasi terhadap coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang terjadi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan Ibu juga menerapkan kompetensi ini seperti di pra-observasi tadi mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga melihat alur cerita berjalan sangat baik, di mana dari tujuan identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum, dari catatan saya secara umum, proses coaching Ibu tadi sudah sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu. Berdasarkan hasil coaching tadi,
Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kehadiran penuh. Dimana posisi kami merasa ada urusan yang ingin disampaikan. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau merasa rileks untuk menggunakan kata-kata. Baik, kehadiran penuh merupakan kompetensi yang ingin dikembangkan, dan saya juga berdoa agar teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi potensi lain semoga semakin tajam untuk memberikan pelayanan coaching terhadap coaching. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Bu, sebuah proses luar biasa hari ini untuk Ibu ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Itu dari mana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Jan. Pada pertemuan kali ini Pak Jan mau memberikan apa? Ini Pak ya, saya ikut Bagaimana pembelajaran di kelas Bapak? Coba Pak Jan ceritakan seperti apa suasana kelas tersebut. begini Pak ya. Saya itu mengajar orang yang bisa dikomisi dengan pembelajaran Lalu bagaimana? Coba ceritakan apa yang dilakukan oleh anak ini di dalam kelasnya. ini saya masa dulu Dari masalah yang Pak Jan hadapi sekarang, ada seorang murid yang tidak aktif dalam pembelajaran. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? saya ingin mendapatkan pembenahan yang tinggi di dalam saya. Saya merasa khawatir dalam itu. Hanya dia terjadi dalam pembelajaran. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Baik, Pak Jan, murid yang satu ini jika kita petakan atau Bapak Jan petakan dengan skala angka, berada di angka berapa anak kita ini? Saya sih ini mungkin yang ini berada di Jadi murid sekarang berada di posisi 3. Yang ingin Bapak ajak itu anak ini berada di posisi berapa? yang saya inginkan ini berada di posisi angka 7 yang menurut saya itu sudah bagus sekali. Baik, Pak Jam ingin murid tersebut berada di angka 7. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak Jam lakukan untuk menuju angka tersebut? Saya tadi saya pertama mungkin Itu sudah solusi yang bagus Pak. Lalu kira-kira apa solusi lain yang bisa Bapak lakukan? mungkin solusi lainnya setelah saya lakukan itu menyiapkan sesuatu yang diferensiasi yang menyatakan daya belajar sedikit ataupun proses belajarnya
itu bagaimana keseharian dan media yang baik seperti mereka dengan penyakit zaman sekarang ini karena ini saya bisa memakai jelas memberikan sederhana latihan latihan melalui tulis kemudian ataupun menggunakan word yang bisa menarik perhatian tersebut kita menyediakan biaya produktif dan memberikan peregangan atas yang lucu sehingga murid tersebut bisa aktif dalam pembelajaran. Ide yang bagus Pak. Menurut Bapak, solusinya yang pertama memanggil murid tersebut. Kedua, Bapak ya ingin menyarankan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menggunakan media berbasis IT sesuai dengan zaman sekarang Pak. Dan yang keempat, memberikan speaking yang lucu hingga murid tersebut tertarik dan senang dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana bentuk kegiatan yang mungkin Bapak lakukan? Seperti itu kegiatannya menurut saya di sini itu kita dalam pembelajaran hal yang saya lakukan itu saja pada pembelajaran karena dalam pembelajaran itu kita lakukan bagaimana untuk mengajarkan pembelajaran mungkin dapat menarik untuk aktif dalam pembelajaran. Menarik sekali Pak yang sini Bapak lakukan. Jadi kapan kira-kira waktu yang tepat yang ingin Bapak lakukan kegiatan ini? Saya kegiatan ini secepatnya saya lakukan pada karena saya ingin sekali melihat itu dalam belajar. Mungkin minggu ini Pak. Dalam minggu ini kapan kira-kira Pak hari apa? Hari Sabtu mungkin Pak bisa dilaksanakan. Luar biasa sekali semangat pajak dalam menuntun anak-anak dalam kelas pajak. Baik pajak, jika sudah bercerita apa yang pajak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah tadi Pak yang senang menghadapi kelas. Sekarang saya sudah tenang karena saya sudah berkonten di sekarang. Oke, semoga pembelajaran yang Bapak rancang nantinya dapat berjalan dengan lancar. Minggu depan kita bertemu kembali. Saya juga ingin mendengarkan cerita Bapak terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut. Terima kasih banyak Pak Jak. Saya siapnya berterima kasih Pak M karena Pak M sudah sekali lagi terima kasih banyak Pak M. Sama-sama Pak Jak.